Dulu nangis saat BBM naik, sekarang Megawati minta rakyat jangan cengeng, anak buah AHY, itu tangisan, drama. Ada keputusannya, karena apa? Masih banyak ada orang mengatakan, Bung Karno itu kan ada tendensinya komunis. Ini saya ingin memperbaiki nama baik beliau. Beliau selalu mengatakan, apa yang terpenting bagi rakyatmu? Perutnya kenyang. Bagaimana mengadakan yang namanya perut kenyang rakyat? Jangan hanya cengeng, kenaikan harga dan lain sebagainya. Kalian itu kepala-kepala pemerintahan di daerah loh. Mas Taufik udah dengar belum rencana pemerintah mau naikin harga BBM Pertalite? Udah. Mas setuju nggak? Ya nggak setuju, Mbak. Alasannya? Ya alasannya kalau ini dinaikin kita dapat berapa gitu. Masalahnya kalau Pertalite dinaikin, untungnya kita berapa? Yang mesti kan untuk yang berkeluarga kan nggak cukup. Untuk ini ya kenaikan BBM termasuk Pertalite, saya sih sebenarnya kurang setuju banget ya. Karena ini mempengaruhi semuanya. Otomatis kalau bahan bakar naik, nah dari Pertalite naik, semua itu dari bahan pokok, bahan pangan, bahan pakaian, kebutuhan sehari-hari semuanya akan kita tolong saya sih minta sama pemerintah untuk segera dipertimbangkan kembali, mengingat kita juga habis selesai dengan kondisi COVID seperti ini. Padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizalim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb, Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma aghna anhu maluhu, hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab, usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berpikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara, akhirnya kita akan su'uzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah? Di mana keadilan Allah? Salah faham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah,
dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik, mereka diazab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit, diazab dalam bentuk kenikmatan agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yumli lizalim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahanam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Politikus Partai Demokrat yang harahap menyinggung Megawati Soekarnoputri soal tangisannya dulu ketika bahan bakar minyak BBM naik. Menurutnya, tangisannya saat itu tidak lebih dari sebuah drama, di mana saat itu, Presiden SBY menaikkan harga BBM. Kini saat jadi partai pemerintah, Ketua Umum PDIP itu malah meminta rakyat tidak cengeng. Dapat disimpulkan, dulu itu tangisan, drama. Buktinya, sekarang berkali-berkali BBM naik beliau tetap ceria, bahkan minta rakyat, jangan cengeng, ujar Yan Harahap dikutip dari unggahan Twitternya, @yanharahap. Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri meminta masyarakat agar tidak mengeluh tentang kenaikan sejumlah harga, mulai dari BBM hingga sembako. Megawati mengaku mengenang pesan perjuangan ayahnya Soekarno, Bung Karno. Katanya, banyak cara bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membuat perut rakyatnya tetap kenyang. Megawati melihat fenomena di masyarakat saat ini, sekalipun ekonomi Indonesia mengalami penurunan, BBM naik, sembako mahal, minyak goreng langka, tetapi rakyatnya masih bisa hidup. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya, padahal di lain sisi saya juga bingung mereka antre minyak goreng, ini kan harus diriset, why? Kata Megawati pada acara kick-off pembentukan Brida, Rabu tanggal 20